beriman kepada Allah, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka menjadi tentram dengan iman, dengan dekat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, benar dengan mengingat Allah, hati engkau akan menjadi tentram. Bagaimana teknisnya, bagaimana prakteknya, ini yang harus kita pelajari. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, teknis agar kita memperoleh kebahagiaan, memperoleh ketentraman, agar kita tidak stres, tidak gundah gulana, tidak galau bahasa anak sekarang. Bagaimana caranya? Yang pertama, don't worry. Jangan khawatir. Tidak memiliki kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Kita merasa khawatir dengan nasib hidup kita. Bagaimana besok? Besok makan apa? Dipikir terus. Orang tua yang punya anak kecil, yang sekolah SD, SMP, yang punya anak yang harus keluar kota, dia memikirkan, bagaimana anakku sekarang? Sedang apa dia? Bagaimana kalau dia nyebrang jalan yang sangat ramai? Naik apa dia di sana? Dipikirkan terus, menjadi stres. Orang yang beriman kepada Allah, dia punya kepahaman. Semua itu di dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya, surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-35. Wahai manusia, kata Allah, kami menguji kamu sekalian dengan kesempitan, dengan kenikmatan, untuk menguji iman kalian. Kalau kita percaya kepada Allah, iman kepada Allah, semua ada yang ngurus. Mari kita tengok diri sendiri, apakah kita menjadi sebesar saat ini? Apakah semua diurusi oleh orang tua kita secara zahir? Tidak. Orang tua kita tidak tahu kita ketika di sekolah seperti apa, di jalan seperti apa. Tidak dituntun terus. Kita dibiarkan karena orang tua kita yakin Allah yang melihara. Bahkan kehidupan manusia, urusan rezeki sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Tidak perlu khawatir. Wah, nanti giliran siapa yang dapat hadiah ini? Giliran siapa dapat rezeki ini? Semua diatur oleh Allah. Maka don't worry, jangan khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Maka bersimpuhlah kita kepada Allah, bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar itu begini, Pak, saya duduk, ini di kursi ada sandarannya. Ini enak bersandar. Makanya ada orang kalau Jumatan nyari sandaran, yang langsung ke masjid milih-milih, yang dekat tiang bisa bersandar, ya, yang dekat dinding bisa bersandar, enak langsung bersandar. Yang paling nikmat itu ketika seorang hamba Allah bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bersandar kepada sandaran kursi, begitu sandarannya putus, jatuh, Pak. Tapi kalau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh ketentraman lahiriah batiniyah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Pun tak terkecuali, jangankan kita, tingkat keimanan kita ini setinggi apa? Sahabat itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar itu berjalan bersama Rasulullah. Abu Bakar itu duduk bersanding dekat Rasulullah. Gemeter, nah, ketika berada di Gua Hiro, gemeter Abu Bakar itu. Lalu Nabi menghibur sahabatnya itu, sekaligus mertuanya itu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, jangan engkau merasa takut, jangan engkau merasa bersedih hati, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi jangan terlalu khawatir. Walaupun kehidupan masa depan, saya terus terang khawatir, Pak. Sekarang susahnya kehidupan yang kita jalani seperti ini. Saya berpikir, bagaimana nasib anak-anakku masa depan? Mikir, Pak. Khawatir, Pak.
Lalu ketika kita iman ke Allah, ya Allah, semua itu berada dalam tanggunganmu, semua itu berada dalam tanggung jawabmu, ya Allah. Tidaklah setiap manusia dilahirkan kecuali mereka punya hak rezekinya masing-masing. Ini yang pertama Pak, jangan khawatir. Yang kedua, don't hate. Jangan memiliki hati yang penuh kebencian. Ayo bebaskan hati kita. Kalau benci itu kepada siapa Pak? Benci kepada sesuatu yang tidak suka, benci kepada sesuatu yang tidak enak bagi kita. Kepada siapa? Kepada orang yang berperilaku menjadikan sesuatu tidak enak bagi hati kita. Lalu kita jadi benci. Itu penyakit. Itu yang akan menjadikan kita tidak tentram, tidak bisa tidur, ke bawah sholat pun tidak nyaman, tidak khusyuk. Kenapa? Ajaran Rasulullah itu jangan kita merasa memiliki punya kebencian kepada siapapun. Sebab setiap amal itu ada balasannya masing-masing. Bahkan orang yang memiliki rasa sifat kasih sayang, engkau boleh membenci saya, tapi saya tidak punya sedikit pun punya kebencian kepada engkau. Hebat orang seperti ini. Orang bisa baik dengan orang baik, alhamdulillah. Tapi orang bisa baik kepada orang yang telah membencinya, itu luar biasa. Jadi kalau disebut wali Allah, ya itu. Jadi kalau sampean dibenci orang, disakiti orang, engkau punya kasih sayang, aku tidak membenci dia karena aku punya Allah. Aku doakan dia dengan doa yang baik. Jangan mencari wali, engkau sendiri telah menjadi wali saat itu. Innama yarhamullah min ibadihi rahama. Allah sangat sayang kepada hamba-hamba yang memiliki kasih sayang. Luar biasa. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis riwayat Imam Ahmad, juga Abu Dawud meriwayatkan, Imam At-Tirmizi dan juga Al-Hakim. Masya Allah. Jadi kalau kita mampu memberikan kasih sayang, dan kasih sayang yang kita berikan bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, kita bisa baik, tapi kita bisa baik kepada orang yang sekalipun tidak baik kepada kita. Kita bisa tetap berkata yang baik kepada orang yang ngomongannya gak enak sama kita. Lakukan itu kalau kita ingin dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu itu mungkin oleh kita dianggap sesuatu yang buruk, yang kita benci menurut mata kita, menurut pikiran hati kita, benci kepada orang. Boleh jadi, kata Allah, itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang teranggap buruk boleh jadi baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an tuhibbu syai'an wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apapun yang kau cintai itu justru buruk menurut Allah. Maka ada istilah nek seneng nek cinta ojo nemen-nemen. Kecuali cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah melebihi kecintaanmu kepada diri sendiri, bahkan itu lebih utama. Tapi ketika engkau mencintai dunia, cintai dunia sekedarnya saja. Cintai kepada istri, cintai sekedarnya saja. Bukan istilah sekedarnya saja lalu menjadi sesuatu yang mengawetkan, tidak. Bertanggung jawab. Tapi jangan sampai kecintaanmu kepada dunia justru mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, jangan kita memiliki hati yang penuh dengan kebencian. Bebaskan kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga, give more, banyak memberi. Tangan di atas itu mulia, tangan di bawah itu hina. Ada dua orang mukmin yang kita dapatkan. Ada orang mukmin yang masih meminta. Memang dia miskin, dia minta-minta. Tapi ada orang mukmin sekalipun miskin, dia tak rela untuk meminta.
untuk menengadahkan tangannya. Dia harus mendapatkan sesuatu dari keringatnya, dari tangannya sendiri. Dia harus bekerja, sekalipun dia harus nyapu halaman rumah orang, harus membersihkan got yang ada, lalu dia mendapatkan upah. Seperti itu. Itu kecintaan. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Sampai-sampai memberi itu, kalau kita tidak memberi harta, jangan kita melukai hati orang. Kalau kita tidak bisa memberi dengan bantuan tenaga, bantuan harta, berilah senyuman. Senyuman itu bisa dengan kita tersenyum, senyuman itu bisa dengan arti kita tidak memberikan kepada orang itu kesempitan berpikir, kesempitan hati, tapi kita berikan kabar yang baik. Kalau kita tidak berbicara yang baik untuk orang, maka jangan berbicara yang buruk. Subhanallah. Jadi berikan kebaikan. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am sering saya sampaikan, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Satu kali kita berbuat baik dalam urusan apapun, dengan cara apapun, satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Bahkan Allah membalas dengan yang terbaik. Tidak 10, tidak 100, yang terbaik. Allah yang lebih tahu berapa jumlah besarnya. Subhanallah. Lalu berikutnya kita singkat saja. Yang keempat, expectless. Tidak berharap kepada orang. Kalau kita berharap kepada manusia, ujungnya kecewa. Kita berbuat sesuatu ingin dipuji orang, alhamdulillah orangnya mau muji kita. Tapi ketika kita melakukan sesuatu ingin dipuji orang, orangnya malah nggak puji, kecewa. Maka berharaplah untuk melakukan sesuatu, penilaian hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun engkau berada, Allah bersama engkau. Allah melihat apa yang kau berbuat. Itu cukup bagi orang mukmin, membahagiakan hatinya. Ya Allah, tidak ada orang yang tahu ketika aku beramal, tapi engkau pasti mengetahui sedalam-dalamnya dalam hati kami, senilai-nilai apakah kami ikhlas, apakah kurang ikhlas. Engkau maha tahu ya Allah. Maka kupasrahkan, kupersembahkan semua ini hanya untuk mengharap keridhaan darimu ya Allah. Itu luar biasa. Lalu yang kelima, life simply. Hidup ini sederhana, jangan dibikin susah. Udah jalani apa adanya, nikmati apapun yang kita dapatkan, simpel saja. Syukuri apa yang ada, bahasa umumnya. Sabar atas setiap kenyataan. Kenapa? Setiap takdir yang Allah berikan pasti yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita merasakan, oh ini bagaimana, seperti ini gelisah. Sudahlah, kembalikan ke Allah. Allah mentakdirkan semua ini pasti yang terbaik. Baik sangka saja kepada Allah. Agar apa? Agar kebaikan itu menjadi kenyataan. Agar menjadi kenyataan. Dalam riwayat Bukhari, bahkan hadis qudsi dikatakan, apabila engkau berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berprasangka baik kepadamu. InsyaAllah akan jadi doa. Saya ini sering ketika perjalanan, oh bagus sekali, saya pengen ke sana. Tidak lama, kesampaian ke sana. Panjenengan mungkin pengen apa yang baik, teruslah masukkan dalam doa. Insya Allah Allah kabulkan, Allah beri. Sampai mau haji, mau umrah dengan gratis sekalipun, sudahlah bermimpilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti banyak jalan, dan Allah itu sangat luar biasa, tidak bisa kita prediksi karena Allah itu maha ajaib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Maka hanya kepada Allah
kita bersimpuh dalam kehidupan ini dengan sederhana, nikmati apa yang ada, bersabar atas kenyataan yang diterima, yang itu kiranya tidak enak. Pasti apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kita. Kemarin ayatnya sudah kita bahas, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah, takdir Allah. Ternyata Allah memberikan takdirnya bagi makhluknya ini tabarak, dengan penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita semua diangkat oleh Allah segala masalah kita, diberikan solusi yang terbaik. Semoga Allah memurahkan rezekinya untuk kehidupan kita, bekal taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan jodoh-jodoh kita jodoh terbaik yang bisa menenteramkan hati kita, menjadi permata hati kita, dan dijadikan kita pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan anak turunan kita dicatat dijadikan oleh Allah anak turunan yang saleh dan salehah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mal صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau curahkan kepada kami, agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal saleh, yang menunaikan ibadah taat kepada-Mu ya Allah, amal soleh yang Kau ridai ya Rahman. Ya Rabb kami, perbaikilah dan baikkanlah kehidupan kami, baikkanlah kehidupan anak keturunan kami ya Allah, baikkanlah nasib bangsa Indonesia ya Rabbana. Anugerahi kami keberkahan dalam sisa hidup kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak turunan kami ya Allah, anugerahi kami kehidupan. Suatu saat kami menghadap kepada-Mu ya Rabb, anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.